Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggria Bintara Putri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas konseling multikultural. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling older adult client, yang meliputi konseling klien dewasa yang lebih tua atau lansia, kemudian karakteristik dan kekuatan dewasa yang lebih tua, dan tantangan khusus orang dewasa yang lebih tua atau lansia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu konseling klien dewasa yang lebih tua atau lansia. Nah, jadi di periode terakhir dalam proses perkembangan individu ini adalah periode lansia yang berlangsung dari usia 6 tahun ke atas. Nah, jadi pada periode ini banyak sekali ya terjadi perubahan dalam diri individu, terutama perubahan fisik yang berdampak terhadap kondisi psikologis lansia tersebut. Misalnya dengan semakin bertambahnya usia, fungsi pendengaran dan penglihatannya itu sudah mulai berkurang, sehingga lansia jadi mudah tersinggung atau lebih sensitif ya. Nah, kemudian yang B yaitu karakteristik dan kekuatan dewasa yang lebih tua. Nah, yang pertama ada kesehatan fisik dan ekonomi. Jadi orang dewasa yang lebih tua ini sering mengalami gangguan fisik seperti kehilangan pendengaran atau penglihatan, atau juga penyakit kardiovaskular. Nah, etnis minoritas di Amerika yang lebih tua itu cenderung memiliki penyakit yang lebih kronis dan melemahkan. Contohnya itu seperti diabetes dan penyakit jantung. Kemudian yang kedua ada seksualitas. Nah, jadi di tahun-tahun selanjutnya perubahan memang terjadi dalam fungsi seksual pada pria dan wanita yang lebih tua. Nah, jadi pada pria, ereksi ini terjadi lebih lambat dan membutuhkan stimulasi yang lebih dan terus-menerus. Jadi mereka ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lebih lama tanpa perlunya ejakulasi. Nah, itu periode refraktori meningkat, sehingga mungkin perlu 1 atau 2 hari ya bagi pria untuk melakukan menjadi responsif secara seksual lagi. Kemudian kekuatan. Nah, jadi kebanyakan orang dewasa yang lebih tua atau lansia ini memiliki stabilitas emosi yang baik dan tingkat efektif yang tinggi kesejahteraannya. Nah, meskipun mereka mungkin kurang memiliki kendali atas lingkungan mereka gitu, jadi tetapi banyak menunjukkan fleksibilitas dalam kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Kemudian yang C yaitu tentang tantangan khusus orang dewasa yang lebih tua. Yaitu yang pertama ada prasangka dan diskriminasi. Jadi stereotip negatif seringkali menimbulkan perasaan orang dewasa yang lebih tua tidak terlihat atau kurang dihargai. Nah, banyak orang yang lebih tua atau lansia ini menerima pandangan ageis dan menderita kehilangan harga diri. Jadi faktanya banyak yang menginternalisasi kepercayaan masyarakat yang negatif. Kemudian yang kedua ada diskriminasi ganda. Nah, jadi status minoritas yang dikombinasikan dengan usia yang lebih tua ini dapat menimbulkan beban ganda. Nah, sayangnya anggota minoritas malah mengalami diskriminasi sendiri. Jadi dapat menampilkan ageis. Misalnya wanita lesbian nih yang lebih tua ini mungkin masih menghadapi diskriminasi dasar orientasi seksual mereka. Jadi beberapa tetap ada yang tertekan gitu karena kurangnya penerimaan mereka dari komunitas heteroseksual dan bahkan anggota keluarganya sendiri. Kemudian mental. Nah, jadi pandangan umum orang tua ini adalah bahwa mereka tidak kompeten secara mental gitu, meskipun ada beberapa pelambatan kognitif yang terkait dengan penuaan normal, misalnya kesulitan memori berkala seperti lupa nama mereka sendiri atau nomor telepon, atau kemudian sering lupa menaruh barang-barang gitu ya kan. Nah, kemudian mayoritas orang dewasa yang lebih tua ini tidak menunjukkan signifikan penurunan mental gitu. Jadi faktanya sebagian besar masih tajam mentalnya dan mendapat manfaat dari penyimpanan pengetahuan yang telah mereka peroleh seumur hidup gitu. Bahkan saat kognitif melambat,
orang dewasa yang lebih tua atau lansia ini sering menggunakan berbagai strategi gitu untuk mengkompensasikan defisit. Nah, memori untuk informasi perseptual, tanggapan yang sangat terlatih dan pengetahuan umum bertahan dengan baik ya saat bekerja. Jadi memorinya jauh lebih cepat. Nah, kemudian multitasking yang melibatkan aktivitas yang bersaing untuk mendapatkan perhatian, misalnya berbicara di ponsel sambil menyeberang jalan gitu, itu kan menjadi lebih sulit ya bagi banyak orang dewasa yang lebih tua atau lansia, meskipun tugas pasif ini tidak terpengaruh. Kemudian pelecehan dan pengabaian panatua. Nah, jadi penganiayaan orang dewasa yang lebih tua ini termasuk penelantaran dan emosional keuangan, pelecehan fisik dan seksual ya. Jadi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Nah, jadi banyak ya kasus pelecehan dan pengabaian ini tidak terdeteksi, terutama di antara mereka yang paling rentan, misalnya individu dengan demensia, depresi, kemudian masalah kesehatan yang signifikan. Dan keadaan keluarganya pun yang paling sering itu dikaitkan dengan pelecehan dan penelantaran ya, termasuk contohnya kayak pengalaman traumatis sebelumnya dan kekerasan di dalam keluarganya, kemudian stres, kemudian beban keuangan, kemudian tingkat dukungan sosialnya yang kurang ya. Kemudian yang kelima ini depresi dan bunuh diri. Nah, jadi depresi ini adalah salah satu keluhan psikiatri ya, yang paling umum di antara orang tua atau lansia. Nah, jadi meskipun perubahan fisik berhubungan dengan penuaan, misalnya pendengarannya dan penglihatannya kurang, itu kadang-kadang dapat menyebabkan depresi. Jadi depresi ini bukan konsekuensi normal dari penuaan. Jadi perubahan hidup yang penuh tekanan ini seperti kematian temannya atau kerabatnya, kemudian meningkatnya isolasi sosial dan keuangan gitu kan, dapat meningkatkan resiko depresi. Kemudian yang terakhir, implikasi untuk praktek klinis. Nah, jadi banyak ya orang dewasa yang lebih tua ini atau lansia mengembangkan sistem dukungan yang berarti dalam komunitas dan memiliki kontak yang positif dengan anggota keluarga. Nah, kontak sosial ini penting dan terlibat dalam pekerjaan berbayar atau sukarela dapat meningkatkan harga diri dan kepuasan hidup individu yang lebih tua. Nah, masalah yang dihadapi orang dewasa yang lebih tua atau lansia ini mungkin termasuk pensiun dan kemudian perubahan peran lainnya. Nah, kerugian dan penyakit orang yang dicintai, kemudian sumber daya keuangan yang lebih terbatas, kemudian tanggung jawab perawatan ya, kemudian sosial isolasi. Nah, masalah kesehatan dan fisik ini juga termasuk gangguan sensorik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.